siapapun. Untuk mencintai Nabi mah nggak ada syarat tertentu. Untuk cinta Allah dan Nabinya siapapun boleh cinta. Meskipun seorang pemabuk, seorang apa boleh mencintai. Nggak harus orang soleh, nggak harus orang alim, nggak harus orang ini, nggak ada batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini bagi sahabat-sahabat, dulur-dulur yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga saat ini panjenengan yang dalam keadaan susah dan dalam keadaan sakit akan dimudahkan oleh Allah dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat-sahabat Nabi memang banyak karakter yang berbeda. Contohnya Sayyidina Abu Bakar yang terkenal dengan kecerdasannya, Sayyidina Ali yang pandai memimpin, dan Sayyidina Utsman orang yang dermawan. Banyak sih. Sayyidina Hamzah, ada lagi cerita lucu, seorang pemabuk, ini sahabat ya, seorang pemabuk yang masuk surga dalam keadaan tertawa. Nah ini nanti kita ceritakan dan kita bahas sebenarnya apa sih yang bikin beliaunya itu sampai pemabuk kok masuk surga kan gitu. Apa hanya karena cinta Allah dan Nabinya? Nanti kita bahas lah. Terus sampean pernah dengar sosok beliau itu siapa namanya? Nuaiman. Nuaiman. Sampean imajinasi Nuaiman itu wujudnya kayak apa? Kita cuma imajinasikan lah. Orang-orang yang konyol itu kayaknya sih wajahnya orang yang kurus, lucu kan gitu tuh. Dari keusilan beliau itu yang bikin Kanjeng Nabi itu tertawa. Sering Kanjeng Nabi dihibur dengan kekonyolan beliau itu, bukan cuma pelawak loh ya. Cuman kekonyolan beliau gini, kalau sering ya kalau dilihat dari apa ya, dari segi materialistis atau dari segi apa, sering merugikan, sering isin di sini ya, sebenarnya isin di sini Kanjeng Nabi, isin di sini sahabat lainnya. Tapi ya kenapa Kanjeng Nabi masih tetap sabar dan tertawa gitu loh. Nanti kita bahas dalam suatu kisah ya. Wong jenenge Nuaiman iku wong iya ya diarani wong pinter ya gak pinter, debil ya kok cek nemene kan ngono loh. Pernah dalam satu kisah dia tuh mabuk berat sampai Kanjeng Nabi itu memanggil Nuaiman, dilempar, dipukul Nuaiman pakai sandal. Akhirnya sahabat semua ikut, kamu pukul itu Nuaiman tuh biar dia tobat, pukul pakai sandal, dilempar pakai debu itu pernah. Saking jengkelnya tuh, akhirnya beliau tobat. Nuaiman tuh tobat. Tapi jenenge tobatnya Nuaiman besok ya diulangi lagi. Itu ngomong aneh kan. Itu Al-Kisah. Ada lagi dalam suatu riwayat ketika Nuaiman tuh mabuk berat. Mabuk berat, dia tertidur. Habis tertidur kan lapar ya. Dia lapar, dia naik ya kurang ada duit. Akhirnya ya otak konyolnya itu muncul. Dia pesen makanan banyak lah. Umpama sahabat itu jumlahnya ada 20, dia pesen 20. Ayo kita makan semua. Nanti saya yang traktir kan gitu, kata Nuaiman. Ya udah mereka berkumpul sama Kanjeng Nabi. Sore itu kan. Habis makan, kenyang, Kanjeng Nabi itu mau berangkat ke masjid. Nuaiman dekati. Kanjeng Nabi jenengan ajengeten pundi kan gitu, cara Jawane. Saya mau ke masjid. Loh, selesai makan kok enak Kanjeng Nabi nggak bayar. Loh, bukankah ini sampai yang traktir kata Kanjeng Nabi. Ya memang saya Kanjeng Nabi yang traktir. Tapi masa pantas raja kok minta dibayari sama rakyatnya. Masa pantas Rasul kok dibayari umatnya. Ya seketika itu juga lah Kanjeng Nabi yo jengkel, yo guyu, ketawa dia akhirnya ya terpaksa Kanjeng Nabi waktu itu bayar juga. Terus ada suatu riwayat lagi, itu Nuaiman namanya, orang saking cintanya sama Nabi Muhammad, suatu ketika dia tuh manggil tukang madu. Tukang madu itu panggil, sini mas, nanti tolong sampai kirim madu ini. Madu kan waktu itu ya mahal di harganya ke Rasulullah.
Udah saya ke sana katanya kan. Begitu orang penjual madu itu nyampe tempat, Kanjeng Nabi niki wonten hadiah dugi Nuaiman kan wonten. Oh, iya nggih. Nuaiman iki perhatian tenan karo aku. Kanjeng Nabi kan seneng kan? Seneng, wah Nuaiman perhatian. Terus penjual madu itu nggak pergi-pergi, Din. Lunggu, loh, sampai lapo ngenteni Kang. Ya terone Kanjeng Nabi kan. Nah iso terone Kanjeng Nabi yo bingung yo jengkel. Waduh kelakuan mana akhirnya ya dia ambil kan uang. Ini hadiah tapi suruh bayar sendiri. Sebenarnya waktu itu Nuaiman dibilang ngerjai Kanjeng Nabi, enggak sih, enggak ada niatan beliau itu sebenarnya. Beliau juga pengen suatu saat seperti sahabat yang lain bisa ngasih ini, dia tuh pengen ngasih madu. Tapi mau gimana lagi saya nggak punya uang kan gitu loh. Ngasihnya tapi ya wis lah. Itu yang bikin Kanjeng Nabi sampai tertawa. Ada suatu riwayat lagi yang ya konyolnya itu minta ampun lah berarti. Suatu saat Sayyidina Ali itu berdagang, ya berdagang, sahabat itu berdagang, ya dagangannya Kanjeng Nabi sih ke kota Syam kan gitu. Dia ngajak banyak teman-temannya, para sahabat yang lain. Akhirnya dia ini izin sama Kanjeng Nabi kan. Saya mau ngajak Nuaiman kan gitu. Loh, Kang Gopo kayak ngajak Nuaiman. Kanjeng Nabi kan hafal, nanti bikin nonar lagi kan gitu tuh. Ya kata saya itu Ali kan ya untuk hiburan lah nanti kan gitu. Terus sama siapa kamu aja lagi? Saya ngajak sahabat lagi yang jujur namanya Swaibi kalau nggak salah kita diajak. Ya wes lah kalau memang itu kemauan kamu kata Kanjeng Nabi akhirnya berangkatlah ke Sam. Jadi Sayyidina Ali, Suwaibi, Nuaiman dan banyak teman yang lain kan gitu. Berangkat sampai di Sam. Namanya berdagang din panas-panas di pasar sambil nunggu dagangannya kan dipencar tuh orang-orang itu. Ada yang dagang di sini sahabat banyak. Akhirnya Sayyidina Ali pamit, Nuaiman kamu di sini dulu sama Suwaibi. Nanti kalau selesai, kalau pas makan siang nanti kita kumpul. Ini Suwaibi tak saya tugaskan jaga makanan kan gitu tuh. Ya wes, dia nunggu lah, Madin mulai pagi sampai siang. Kalau jamnya dianggap jam 11 waktunya makan siang itu. Nuaiman perutnya lapar, lapar banget. Akhirnya dia dekati Suwaibi. Suwaibi kan orang yang amanah. Mas, aku jaluk sekone mas, ketengku luwe. Saya tau Kang, aku bingung kesan Suwaibi. Turung wayai, belum waktunya makan ini. Soalnya Sayyidina Ali belum memperbolehkan. Mau sama mas gak bisa mas? Saya nggak berani, mohon maaf. Dengan mata curiga, Suwaibi itu bingung nih, ini orang ini bikin jail apa. Ngerayu sampai lama, dia ngerayu setengah jam, mau namanya orang lapar ya. Dia nggak mau tahu, pokoknya waktunya makan-makan. Akhirnya otak konyolnya itu keluar. Dia jalan lah ke sana kemari, ke pasar itu dengan harapan nanti siapa tahu nang para sahabat tuh meskipun dengan keadaan apapun orangnya kan jujur sih. Jujur dia nggak mau nyuri, nggak mau enggak. Meskipun sekelas Nuaiman pemabuk itu nggak mau nyuri. Timbul otak konyolnya itu ada pedagang budak waktu itu. Yang pedagang budak didekati. Mas, kata Nuaiman, saya punya budak. Sampai kalau beli budak harganya berapa katanya? Kalau taruhlah dirupiahkan ya saat ini. Kalau saya beli budak 1 juta, Kang. Saya punya budak tak jual murah mas. Nah nanti orangnya gimana? Jangan-jangan orangnya udah tua sakit? Enggak, ini enggak ada cacatnya orangnya. Yo jujur, yo sehat kan gitu tuh. Nah kamu jual berapa? Wes endeng-endengan 1.000 wae. Wah bingung ini para penjual budak ini. Oh, budak kok 1.000 cek murah, cuma satu mas kekurangannya dia itu. Ketika didekatin orang sama dekatin nanti bilangnya gini, saya itu orang merdeka, saya bukan budak. Walah ngono kok gampang kata pembeli budak itu. Akhirnya Nuaiman dapatlah 100.000. Waktu itu harga nasi mungkin masih 20 atau 30.000 kan nggak tahu tuh. Dipakai beli makan
Itu orang yang nunggu makanan itu budak saya. Ditinggal sama Nuaiman. Terus penjual budak itu, penjual beli itu deketi Suhaibin. Ayo ikut saya. Duh, saya orang merdeka, saya bukan budak. Ah, aku sudah ngerti katanya kan. Aku ngerti, omongnya tuanmu kok tadi juga gitu. Kamu nggak mungkin ngaku, ya udah diangkat din temannya itu sampai saking konyol ya. Habis makan kenyang kan dua iso. Sayyidina Ali datang. Sayyidina Ali datang. Nuaiman kan jujur din, meskipun konyol jujur. Loh, Nuaiman Suhaibin mana? Tak tol. Lo kok iso motor? Lah iso. Wong tak jalu sego ora dikei. Ya kepeksa tak adol murah. Ya Allah. Akhirnya Sayyidina Ali mana sekarang orang yang beli itu? Akhirnya dia datangi orang yang beli budak itu, ditebus lah. Ya harganya tentunya enggak 100.000, ya minta secara umum 1 juta. Wes gak karuan iki untuk apa dodolan nanggone Samat atau untuk Jenteno Nuaiman ke nebus budak. Nah, akhirnya pulang rombongan itu pulang diceritakan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ganti cina tertawarin. Ngerti reseke ya gak mangkel gak apa. Ya bahkan dalam suatu riwayat tiap ada tamu yang datang ke Kanjeng Nabi diceritakan sahabatnya itu diceritani konyole Nuaiman gitu loh. Ini ada lagi riwayat ya, suatu riwayat lagi. Ada tamu pembesar dari kerajaan lain. Dia pengen belajar tahu tentang Islam. Namanya pembesar atau raja, pemimpin daerah lain naik onta. Ontanya bagus. Terus dijaga onta itu para sahabat-sahabat yang kuat kayak tukang pukul. Sambil berguru itu orang-orang di luar sahabat-sahabat ada Nuaiman, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Ambia. Guyon toh guyon. Kata Nuaiman, "Kowe enak iki, unta iki dipotong dibeleh enak." Ah, mosok wani kowe. Kan ngono. Siapa Hamzah. Itu kan punya tamunya Kanjeng Nabi. Kata Nuaiman, "Siapa yang nggak berani?" "Aku ya berani kok." Itu. Tapi syaratnya satu, sampean diam, jangan bilang ke Kanjeng Nabi kalau saya yang motong. Kan gitu toh. Ya akhirnya dianggap guyon biasa, sih. Tanggap guyon biasa, guyon-guyon, duduk lengah dikit, unta udah kepotong kepalanya. Ya Allah, udah kepotong di kepalanya. Terus sahabat itu bingung, ki Nuaiman mana kita apa? Panik sahabat tuh, ini unta tamu dan akhirnya Nuaiman ini, katanya pengen makan besar. Sampean kan udah yang nyuruh toh, saya bilang sampean yang nyuruh toh, kata Nuaiman. Jadi tak potong benar, padahal guyon dianggap serius loh. Nangkapnya ya nangkap serius, larilah Nuaiman. Lari, saya lari sambil ketawa ya. Ini pasti nanti Kanjeng Nabi ngejar saya. Di tengah kepanikan itu Kanjeng Nabi keluar, wah ini punya kerajaan. Gitu loh. Punya tamu kerajaan, ya udahlah kita ganti 2 kali lipat unta yang lebih besar. Tekor biro Kanjeng Nabi. Akhirnya rombongan lari sampai ke perbatasan kota. Perbatasan kota dikira aman kan, itu dia ada sahabat lagi, ada sahabat yang gali sumur. "Mas, aku sih nggak nol juru sumur mas, monggo." Aku digodak wong jahat, jangan kan gitu, aku digodak jahat. Karena ini tahu kan, Nuaiman sahabat Nabi ya, orang itu menyembunyikan, tapi syaratnya nanti kamu jangan bilang siapa-siapa. Enggak, saya nggak bilang siapapun. Sama Rasulullah kamu gak bilang? Enggak, dipikir jauh gak mungkin lah Rasulullah nyampe ke tempatnya kan. Wes akhirnya sembunyi, ditutup. Terus rombongan Kanjeng Nabi itu datang. Duh, Kanjeng Nabi teko tenan. Bingung lah. Dia ditanya sahabat itu, penggali sumur itu, "Kamu tahu nggak Nuaiman?" Jawabnya gini, sahabat itu kan nggak mau bohong. "Mata saya nggak kelihatan, jadi sumur ditutup." Sumurnya kan ditutup pakai daun-daun kan, mata saya nggak kelihatan kan gitu kan, jawab ke Nabi, tapi tangannya nunjuk ke bawah. Tangan orang itu nunjuk ke bawah, ya itulah contoh kalau sahabat Nabi itu nggak pernah berbohong. Akhirnya ketemulah Nuaiman. Ya mau dimarahin gimana orang kayak gitu. Ya Rasulullah lagi-lagi tuh tawa lihat kelakuan nih. Nuaiman. Lah iku lho tamu kerajaan kok ya mau potong kan gitu. Ya itu yang nyuruh
Jujur, dengan jujurnya Sayyidina Ambiya yang ditunjuk. Yang di belakang Rasulullah itu yang nyuruh katanya. Padahal nyuruhnya yang nyuruh guyon tadi. Dianggap serius gitu loh. Ada lagi kisah terakhir ya. Ini belum selesai. Suatu saat, sahabat Nuaiman nih, beliau meninggal dunia. Din. Alangkah sedihnya Kanjeng Nabi ya, ditinggal orang yang selama ini menemani dan bikin Kanjeng Nabi tertawa. Akhirnya gini, ketika dalam kubur, Kanjeng Nabi itu masih ngumpul sama sahabat. Kanjeng Nabi itu ketawa sendiri. Sahabat bingung kan, Kanjeng Nabi lan opo jenengan kok guyu kan. Ini loh, Nuaiman didatangi mungkar nangkir. Ditanya, siapa tuanmu? Dengan tegas Nuaiman jawab, Allah, kitab sisiku Al-Quran kan gitu. Siapa nabimu? Jangan keras-keras, orangnya di atas. Apa kan guyu Kanjeng Nabi kayak ngono. Itulah sahabat Nabi yang masuk surga dalam keadaan tertawa. Jadi pelajaran yang kita ambil gini, siapapun entah itu untuk mencintai Nabi mah nggak ada syarat tertentu kok. Untuk cinta Allah dan Nabinya siapapun boleh cinta. Meskipun seorang pemabuk, seorang apa boleh mencintai. Nggak harus orang soleh, nggak harus orang alim, nggak harus orang ini nggak ada batasan kan gitu. Tapi masalah Nuaiman ini apa karena cinta kepada Allah dan Rasulnya atau ada sebab lain kan gitu. Sebabnya yang jelas gini loh. Nuaiman sebenarnya nggak punya maksud membohongi dalam hatinya karena sifat debil beliau atau sifat lugu beliau sebenarnya dianggap yang dikerjakan itu pantas. Kalau ukuran gitu kan bagi beliau kan pantas saya dianggap pantas, tapi sedangkan kalau orang normal, orang seperti kita kan ya nggak pantas gitu loh. Jadi kalau kita mau niru Nuaiman ya jangan, nggak bisa, kita harus debil dulu. Belum debil ke Nuaiman. Ibarat debil kita setengah lah. Hasilnya gitu Nuaiman. Dia itu pola pikirnya ya jujur, ya jujur, dianggap benar ya benar gitu. Anggapannya benar. Ya bisa cerita Nuaiman ya. Wes agak panjang ya udah. Sekian dari kami. Segala kesalahan punya manusia dan kebenaran hakiki punya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.